Shalom, dalam suara pengembalian Kia Manyemane, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri nama Allah sumber dari penghiburan. Saudaraku yang terkasih, penderitaan adalah satu hal yang wajar yang terjadi ke atas kita semua, di mana kita perlu tahu bahwa penderitaan yang kita alami bukan berarti seseorang akan kebal terhadap penderitaan karena kemampuan finansial, karena keuangan dan lain sebagainya. Tetapi penderitaan bisa terjadi ke atas kita. Termasuk saya sebagai seorang hamba Tuhan pun bisa mengalami penderitaan. Saya bacakan di dalam 2 Korintus 3, 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai ayat 11. Berbunyi demikian. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapatkan bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami, kamu juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggung atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati dari kematian yang begitu ngeri. Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Kami, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami beroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Saudara, kalau kita berbicara tentang kehidupan kita, tentu kehidupan kita tidak lepas dari sesuatu yang namanya penderitaan. Penderitaan bukan hanya dialami oleh mereka yang hidup dalam garis kemiskinan, atau mereka yang pendidikannya hanya sebatas SD dan lain sebagainya. Tapi penderitaan yang kita alami, siapapun bisa kena. Termasuk Rasul Paulus, dia pun mengalami penderitaan. Dia seorang ahli Taurat, dia begitu pandainya di dalam kehidupannya, tapi kenyataannya dia melayani di gereja yang kecil, di Asia kecil, di jemaat Korintus. Ternyata beliau juga mengalami konflik dengan jemaat. Artinya, sekalipun dia seorang hamba Tuhan, tidak lepas dari penderitaan. Lalu bagaimana definisi penderitaan itu? Penderitaan adalah sesuatu atau suatu situasi yang sangat menyakitkan, yang mengganggu setiap kita yang mengalami penderitaan itu sendiri. Saudara, penderitaan bisa kita alami bila kita mengalami kegagalan di dalam pendidikan kita. Penderitaan belum berhasil karena kita kecewa, pekerjaan kita mengalami kegagalan, sehingga kita mengalami kerugian yang besar. Penderitaan bisa terjadi pada saat rumah tangga kita mengalami badai kehidupan.
penderitaan karena saudara dan saya bisa karena kekecewaan. Kecewa kepada hamba Tuhan, kecewa kepada rekan sepelayanan, kecewa terhadap jemaat. Penderitaan bisa dalam wujud sakit penyakit. Saudara, siapa sih yang bisa mengalami penderitaan? Bahkan semua orang percaya sekalipun bisa mengalami penderitaan. Saudara, dalam penghiburan bahasa asli Yunani, paraklesis, yang berarti berdiri di sisi orang sambil mendorong seseorang supaya tetap punya semangat, punya gairah, punya kekuatan, punya penghiburan yang itu luar biasa. Saudara, pada saat saudara dan saya dalam penderitaan sebagai orang percaya, apa yang akan saudara lakukan? Apakah saudara mengandalkan kemampuan saudara? Tidak. Apakah saudara mengandalkan kepandaian saudara? Tidak juga. Apakah saudara mengandalkan kekuatan saudara? Tidak. Mengandalkan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Penghiburan yang saudara dan saya alami bisa saudara peroleh dari Roh Kudus. Lalu bagaimana saat kita mengalami penderitaan itu? Yang saudara perhatikan, bangun hubungan intim dengan Allah, dengan keluargamu, bahkan dengan orang-orang seimanmu. Pada saat gereja mengalami penderitaan karena aniaya, maka yang terjadi adalah bagaimana kita membangun. Lalu untuk apa penderitaan yang saudara saya harus alami itu? Mungkin banyak bagi kita atau termasuk Rasul Paulus sendiri saat mengalami penderitaan, saudara, saya katakan rasanya mentok, putus asa, tidak ada jalan lain. Tetapi pada saat penderitaan itu dapat kita lewati, ternyata Allah itu sumber penghiburan bagi setiap saudara. Kalau saudara sedih dihibur oleh Allah dalam persoalan, dalam pergumulan, dalam penderitaan saudara saya, lalu apa yang akan saudara dan saya lakukan adalah saudara dan saya memberikan penghiburan kepada orang lain, supaya orang itu mengalami paraklesis, didorong ke samping supaya tetap semangat. Saudara, hari ini kita percaya bahwa penghiburan kalau bukan dari Allah, saudara akan datang dengan kekecewaan. Kalau saudara penghiburan hanya datang dari orang yang begitu dekat dengan saudara, itu bersifat sementara. Tetapi penghiburan yang dari Allah menguatkan seumur hidup. Ialah lewat suara pengembalaan yang begitu singkat, kita semua mengalami penghiburan. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Dengan penuh kasih Tuhan, Engkau memberikan penghiburan, karena Engkau Allah yang Maha mengerti setiap penderitaan dan penderitaan yang kami alami. Tetapi Engkau juga mendidik kami untuk tidak tinggal diam pada saat orang lain mengalami penderitaan. Kami pun dituntut untuk dapat memberikan paraklesis, memberikan semangat kembali ke atas mereka, supaya mereka tidak berputus asa dalam menghadapi penderitaan. Kau pakai seluruh sidang jemaatmu, kau pakai seluruh hamba Tuhan, dimanapun mereka berada, biarlah mereka menjadi alat Tuhan untuk dapat memberikan penghiburan kepada mereka yang menderita. Terima kasih Bapa. Kami naikkan doa ini dengan penuh ucapan syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.